Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah epistel Minggu tanggal 27 November tahun 2022 yang tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pencobaan Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita sudah masuk pada minggu Advent yang pertama, yaitu minggu penantian kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dalam firman ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis hadir dan menjadi titik awal penampakan pekerjaan Tuhan Yesus, yang mana Yohanes menyerukan pertobatan dengan baptisan yang dilakukannya, dan itu adalah sebagai tanda pertobatan, sebab akan datang yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus dan api. Hal ini juga dapat dipertegas Tuhan Yesus ketika Yohanes menolak untuk dibaptis Tuhan Yesus. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak ibu saudara-saudara, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi manusia untuk mempersiapkan diri bahwa akan datang Dia yang membersihkan kita dari dosa, bahwa akan datang Dia yang membawa kita kepada pertobatan, kepada kehidupan yang kekal. Yohanes mempertegas bahwa pertobatan tidak hanya sekedar kata, tetapi pertobatan adalah harus menghasilkan buah yang nyata. Bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dengan dosa lagi, namun akan berjalan dalam jalan kudus yang telah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, menyambut kedatangan Tuhan, syarat mutlaknya adalah harus bertobat. Sebab alat penampi sudah ada di tangannya. Dalam seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes, ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari dan perhatikan. Ternyata
Tidak hanya penduduk Yerusalem dan Yudea yang hadir pada waktu itu di Sungai Yordan, tetapi juga orang Farisi dan orang Saduki. Dan dengan tegas Yohanes menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Yang dapat kita saksikan tadi dalam nats ini, bahwa keselamatan dari Tuhan bukan masalah keturunan. Bukan karena dia keturunan Abraham, bukan karena dia keturunan ini, bukan karena dia keturunan raja, tetapi keselamatan itu adalah didapatkan harus ada pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan buah. Oleh karena itu bahwa bukan karena kita keturunan ini dan itu maka kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang datangnya dari Tuhan tidak akan sampai kepada orang-orang yang hanya hidup secara tradisi atau yang hanya hidup dengan keangkuhannya dan segala kehebatannya. Tetapi bahwa keselamatan itu adalah harus ada buah dari pertobatan itu sendiri. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki buah perayaan Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun pasti bahwa sebelum perayaan Natal tanggal 25 bahwa sudah pasti banyak yang memulai perayaan-perayaan, mulai dari STM, marga, lingkungan, kategorial di gereja, di sekolah dan lain sebagainya. Saudara-saudara, yang lebih utama dalam semuanya dalam perayaan itu adalah harus adanya pertobatan. Karena ketika Yohanes datang sebagai orang yang telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bahwa Yohanes menyerukan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan pertobatan itu harus menghasilkan buah. Maka salah satu syarat mutlak untuk menyambut kehadiran Yesus adalah harus bertobat. Sebesar apapun dan semewah apapun perayaan yang kita lakukan, kalau tidak ada pertobatan itu tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi bahwa perayaan kita adalah harus dibarengi dengan pertobatan-pertobatan, meninggalkan dosa dan memberi diri kita. Tentunya dalam hal ini dikatakan oleh Yohanes adalah memberi diri dibaptis, memberi diri dibersihkan, dimurnikan, dibersihkan dari segala keberdosaan kita. Bapak, saudara-saudara, Yohanes mengatakan bahwa dia yang akan datang, maksudnya Mesias yang akan datang, lebih besar darinya. Membuka tali kasutnya saja pun dia enggak bisa. Tetapi dia akan datang. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan api. Artinya bahwa api diartikan di sini adalah bukan sebagai hukuman, tetapi api adalah sebagai pemurni. Pemurni, kalau misalnya kita membakar logam, maka logam itu akan dimurnikan dengan api. Memisahkan logam itu dari karat atau dari yang kotor dari yang lain, maka dimurnikan dengan api. Maka artinya bahwa Allah akan membersihkan kita, menyucikan kita ketika kita mau bertobat. Dan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah akan membawa kita kepada pembaharuan. Kita akan dibawa kepada pembaharuan dan kita akan menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki sikap untuk bertobat. Kita di minggu Advent yang pertama ini diserukan supaya kita mengalami pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah syarat mutlak untuk menerima Yesus. Kita harus bertobat, meninggalkan manusia lama kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam menyambut Yesus, supaya kami dapat mengalami pertobatan, perubahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.